Kembali bersama kami, saya langsung ke Pak Kiki. Pak Kiki, dari kacamata purnawirawan TNI begitu yang melihat 2017 ini, apa saja yang perlu di-highlight, peristiwa apa saja yang perlu digarisbawahi dan diingatkan kembali kepada masyarakat sebagai pembelajaran? Ya, pertama saya ingin melanjutkan dulu apa yang disampaikan Pak Burhan dengan Pak Salim, dan mengaitkannya dengan masalah geopolitik. Ini di luar sana juga banyak yang punya kepentingan di Indonesia ini. Beredar kepentingan-kepentingan mereka, ya, terutama negara-negara yang sifatnya hegemonik, predatorik, yang ingin memanfaatkan sumber daya alam kita gitu kan. Nah, mereka juga tidak ingin Indonesia kuat. Karena kalau Indonesia kuat, mereka susah untuk menghegemoni Indonesia gitu kan. Untuk itu apa yang disampaikan tadi, potensi-potensi konflik tadi pasti juga disentuh oleh mereka gitu kan. Asing. Ya. Selain itu juga ada juga ideologi-ideologi transaksional gitu kan yang ingin berkembang. Misalnya apa itu? Iya, Wahabisme misalnya gitu kan. Jangan lupa ada American Evangelism juga, itu walaupun kecil di sini tapi ada gitu kan. Nah, jadi mereka juga berkepentingan juga di Indonesia dan pasti ada link up dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Nah, jadi kewaspadaan yang disampaikan oleh Pak Salim tadi, jangan sampai kita terpecah, itu memang harus ditingkatkan berlipat ganda. Jangan lupa Sriwijaya, Majapahit tadi, juga Yugoslavia, pecah bukan karena diserang dari luar, tapi karena keropos dari dalam gitu kan. Nah, kita gejala itu kan sekarang dengan peta yang disampaikan oleh Pak Burhan dan Pak Salim tadi, itu ada gejala ke situ, dan ini memang harus diwaspadai betul. Nah, saya ingin mengaitkan dengan tugas pokok TNI dalam hal ini. Sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2004, tugas pokok TNI ayat 1-nya itu bahwa TNI bertugas pokok menjaga kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan juga menjaga keselamatan bangsa. Nah, jadi TNI juga punya obligasi untuk menjaga keselamatan bangsa ini gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian netralitas TNI bukan berarti TNI tidak bisa bersentuhan dengan politik. Nah, harus bersentuhan dengan amanat undang-undang tadi kan, yaitu tapi dengan politik negara, bukan dengan day-to-day politik, dengan politik praktis mendukung salah satu calon gubernur misalnya itu yang diharapkan, tidak boleh gitu kan. Tapi manakala negara bangsa kita dalam keadaan terancam kedaulatannya, keutuhannya, keselamatan bangsa, TNI harus turun. Iya. Tadi Anda beberapa kali mengatakan TNI harus netral begitu, jangan memihak dan lain sebagainya. Apa ada nuansa TNI tidak netral begitu? Apa ada perpecahan di antara TNI begitu? Saya ingin menghubungkan dengan baru saja terjadi penggantian Panglima TNI, dan tampaknya ada beberapa keputusan-keputusan yang dibuat oleh Panglima terdahulu kemudian dianulir oleh Panglima TNI saat ini. Saya ke Mas Burhan dulu. Saya ingin minta tanggapan Anda. Sebenarnya begini, kalau terkait dengan pergantian Panglima TNI itu kan memang sudah masanya ya. Ada masa persiap pensiun dini ya, Pak Jenderal ya. Yang meskipun kita tahu kalau dibandingkan dengan Pak Muldoko, waktu itu kan diganti Panglima TNI 8 bulan sebelum masa pensiunnya selesai. Jadi kalau yang ini? Kalau yang ini kan 3 bulan, 4 bulan ya. Kalau nggak salah pensiunnya habis Maret 2018. Jadi sebenarnya dari sisi itu seharusnya tidak memunculkan spekulasi yang tidak perlu. Menjadi dramatis secara politik. Karena memang beberapa waktu terakhir sebelum Pak Jenderal Gatot diganti, itu ada banyak hal yang secara politik itu menimbulkan spekulasi dan kontroversi. Terkait misalnya soal isu komunisme, kemudian beberapa hal terkait dengan apa yang oleh sebagian pengamat dinilai offset gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Panglima TNI. Ya, dan tentu saja penggantinya sendiri itu banyak juga yang menduga bagian dari titipan istana. Jadi ada banyak hal yang menurut saya menjadi semacam spoiler effect gitu, yang menurut saya sendiri tidak terlalu penting untuk kita bahas lebih jauh, karena
kasih kesempatan buat TNI untuk melakukan proses reformasi, dan selama ini kan supremasi sipil atas militer juga sudah oke gitu ya. Jadi kalau kemudian muncul beberapa isu kan nggak bisa dilepaskan dari. Tapi gejolak di internal TNI dengan pergantian Panglima, lalu beberapa ada yang keputusan yang dianulir tersebut tidak terjadi ya di internal TNI. Pak Burhan atau Pak Kiki? Mungkin Pak Kiki atau Prof. Salim lebih tahu soal itu gitu ya. Saya lebih, beliau kan Ketua Persatuan Purnawirawan. Jadi yang kalau Purnawirawan sudah layak untuk kemudian yang lebih tahu di dunia gitu politik secara Tuannya praktis. lebih tahu karena beliau Ketua Persatuan Purnawirawan. Semua yang aktif itu nanti akan masuk jadi anak buahnya Pak Kiki. Jadi jangan macam-macam begitu ya. Gimana? Ya kalau menurut saya yang bergejolak itu di luar institusi TNI, di kalangan purnawirawan, juga di kalangan masyarakat gitu kan. Ya. Oh, di purnawirawan pun juga bergejolak ya? Ada juga silang pendapat lah, bukan gejolak ya, mungkin kalau di kalangan purnawirawan tidak sampai gejolak. Tapi di kalangan TNI sendiri, bagaimanapun TNI punya disiplin, punya loyalitas, punya jiwa korsa gitu kan. Jadi bagaimanapun bisa diatasi kalau saya tidak mengatakan bahwa mungkin tidak ada gitu kan, tapi kecil lah, pasti bisa diatasi oleh TNI gitu kan. Yang menarik, menjadi menarik adalah mantan Panglima TNI ini Pak Gatot digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden yang tidak bisa dianggap atau dipandang sebelah mata karena hasil surveinya juga sedemikian bagus ya begitu. Bagaimana kita melihat potensi-potensi dan juga bukan hanya Pak Gatot kan, ada beberapa purnawirawan TNI yang terus kemudian dicalonkan untuk di beberapa pilkada serentak 2018 nanti, Pak Salim Said. Oke, begini, saya mau kembali kepada dasar persoalan. Tadi kan Pak Kiki telah mengutip undang-undang TNI ya, Pak. Begini, kita harus kembali kepada hal yang mendasar. Saya mau kembali kepada cerita kitab suci. Begini, kitab suci itu kan dari Tuhan. Tuhan itu tidak bicara kepada kita. Tuhan itu bicara kepada Rasul yang dipilih oleh Tuhan. Quran itu kepada Nabi Muhammad. Ya, saya tidak ahli soal agama Yahudi dan Kristen, tapi asumsi saya itu dari Tuhan. Nah, sampai kepada manusia itu kan melalui penafsir-penafsir. Itu sebabnya di Islam ada 4 imam kan, dan lalu banyak lagi pemikiran-pemikiran. Nah, dalam perjalanannya itu bisa menimbulkan makin rendah peradaban orang-orang itu, makin fisikal perbedaan itu. Bisa bunuh-bunuhan. Lihat Syiah dan Sunni, ya, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Dari zaman Sayyidina Ali itu masih menantunya Nabi Muhammad sampai hari ini, tidak selesai-selesai. Nah, itu juga saya melihatnya begitu dalam menafsirkan tadi apa yang dikatakan Pak Kiki mengenai TNI tidak bisa lepas tangan kalau ada ancaman begitu ya. Nah, masalahnya lalu siapa yang menentukan kita sudah tiba pada titik terancam atau tidak? Kalau di dalam TNI sebagai lembaga itu saya kira ada rapat staf atau apa begini. Tapi individu seorang pembesar tentara, pembesar negara, ya, kita ambil aja Pak Harto. Pak Harto dulu itu kan pemimpin. Pak Harto itu jadi presiden karena dia ketua partai tentara kan. Setelah Gestapo itu. Tapi kemudian kan makin lama makin terkonsentrasi kekuasaan itu pada tangan Pak Harto. Yang normalnya mestinya harapannya tadinya itu TNI. Artinya dia harus bicara dengan TNI. Tapi at the end Pak Harto bicara sendiri. Nah, yang menafsir itu Pak Harto. Nah, dalam perkembangannya TNI kita itu kan soliditasnya, kepemimpinannya itu tidak lagi sehebat Pak Harto. Gitu. Nah, dalam rangka itu banyak tafsiran. Nah, kalau tafsiran-tafsiran ini saling bertentangan dan meluber ke masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat, ya seperti inilah yang terjadi. Saya menulis satu artikel panjang sebenarnya mengenai itu. Saya katakan bahwa jangan dilihat tingkah laku yang dituduh sebagai aktivitas politik Pak Nurmantio.
itu jangan dilihat secara normatif saja. Letakkan itu dalam konteks sejarah TNI. Harus diingat, TNI itu berpolitik dari zaman Pak Dirman sampai fungsi dicabut sendiri oleh TNI tahun 2000 kalau saya nggak salah. Nah, jarak antara dicabutnya dicabutnya peran politik tentara dimulai oleh tentara sendiri, kemudian diresmikan oleh MPR, begitu, itu kan jaraknya tidak jauh. Dan generasi pimpinan tentara kita ini, Pak Nurmantio, kalau Pak Kiki sudah jadi retire. Menurut Anda wajar-wajar saja TNI aktif melakukan aktivitas politik? Bukan saya bilang wajar-wajar saja. Yang saya mau katakan, it takes time to adjust himself in interpreting, dalam menafsirkan tugas mereka. Gitu. Jadi jangan terlalu mudah kita menyimpulkan bahwa ini aktivitas politik pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Saya tidak mengatakan tidak. Saya cuma bilang kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran, sebab kita harus lihat itu dalam konteks. Karena itu dalam tulisan saya sebutkan tadi, kalau nggak salah Pak Kiki, Burhan tadi menyebutkan, ada beberapa hal, misalnya soal PKI tadi itu ya. Ya, itu kita harus mengerti, generasi sekarang tentara kita itu masih dekat dengan persoalan-persoalan yang membuat mereka hati-hati betul menghadapi PKI, radikal Islam. Itu. Meskipun mereka tidak lagi punya peranan politik seperti dulu, tapi tidak bisa dikatakan don't take it for granted bahwa TNI akan diam saja. Baiklah. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Ini masih kita akan membahas soal TNI dan juga ketika kemudian menjadi purnawirawan melakukan politik praktis, karena ada beberapa nama-nama bisa dibilang perang bintang begitu ya dalam pilkada nanti di 2018. Kita akan kembali sesaat lagi.